IAIN, Tulung Agung, religius dan edukatif, membangun Islam untuk semua profesional. Moto kita mengkaji ilmu dan berkarya untuk menggapai harapan bangsa, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ayo semangat satu kali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Ayo Mbak Nia dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Siapa yang hari ini tidak masuk, Mbak Nia? Mbak Eva, Bu. Mbak Eva, kenapa Mbak Eva tidak masuk hari ini? Sakit. Sakit. Oh ya, kita doakan semoga Mbak Eva lekas sembuh dan bisa berkumpul pada kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Sebelumnya Ibu memiliki tepuk puasa. Sebelumnya kita akan membahas mengenai materi puasa. Ya. Sebelumnya Ibu akan memberikan sebuah tepukan, yaitu tepukan ini berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu adalah puasa. Tepuk puasa. Malam-malam kita bangun makan sahur, dari pagi sampai sore berpuasa. Azan maghrib terdengar kita buka puasa. Sholat tarawih jangan sampai lupa, insya Allah. Ya, ayo anak-anak diikuti ya. Ya, diikuti semuanya. Tepuk puasa. Malam-malam kita bangun makan sahur, dari pagi sampai sore berpuasa. Azan maghrib terdengar kita buka puasa. Sholat tarawih jangan sampai lupa, Insya Allah. Ya, kita sudah pemanasan. Sekarang kita harus semangat dalam belajar hari ini mengenai materi puasa. Puasa, Ibu akan menjelaskan ya anak-anak. Ayo didengarkan. Ayo Mbak Lina, jangan sampai rame ya. Ayo didengarkan ibunya. Ayo didengarkan ya. Di sini Ibu akan menyampaikan mengenai puasa. Puasa dalam bahasa Arab yaitu adalah siam. Siam dalam bahasa Indonesia yaitu puasa. Sedangkan menurut bahasa puasa ini adalah apa? Menurut istilah puasa itu apa anak-anak? Puasa itu yaitu menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, kita berpuasa juga harus menahan apa Bu? Menahan emosi. Ya, saat kita berpuasa yaitu harus menahan emosi. Kalau kita tidak bisa menahan emosi anak-anak, maka puasa kita juga batal. Begitu ya. Yuk, selanjutnya hukum puasa. Hukum puasa. Hukum puasa yaitu wajib. Mengapa Bu wajib? Karena puasa pada bulan Ramadan yaitu diwajibkan kita berpuasa. Puasanya berapa Bu? Biasanya 30 hari. Ya. Kita selama 30 hari harus menahan minum, makan, dan emosi ya. Menahan makan, minum, emosi, yaitu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, Ibu di sini mempunyai
mempunyai hadis yang berkaitan mengenai bab puasa dari hari ini. Apa itu? Yaitu tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun. Apa artinya anak-anak? Ayo kita simak bersama-sama. Artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, materi ini mengenai puasa. Hai teman-teman, nama saya Lili. Kita bersama-sama ya. Nah, Lili di sini akan ikut belajar bersama kita ya. Nah, kita sebelum melaksanakan puasa, kita harus mengetahui apa itu pengertian berpuasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, dan hikmah dari puasa itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan apa, Lili? Iya, Bu Guru. Kita, teman-teman, kita akan mempelajari tentang pengertian puasa. Nah, pengertian puasa itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama secara istilah, yang kedua secara bahasa. Nah, untuk secara bahasa, puasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu asyam, yang artinya menahan diri dari sesuatu. Nah, secara istilah, puasa yaitu menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Ada yang tahu terbenamnya matahari itu kapan? Ya, di waktu maghrib ya. Nah, puasa Ramadan itu hukumnya apa? Ayo. Hukumnya wajib ya, Bu Guru? Ya, betul. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Lili tahu nggak? Puasa Ramadan itu ada pada Al-Quran surat apa? Gini ya teman-teman, puasa Ramadan itu perintahnya berada di surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya apa? Belum tahu ya? Oke, Ibu kasih tahu ya. Surat Al-Baqarah ayat 183 itu berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke Lili, silahkan kamu kasih tahu teman-teman apa artinya. Baik teman-teman, arti dari surat Al-Baqarah ayat 183 itu adalah hai orang-orang yang beriman, kami wajibkan pada kamu untuk berpuasa sebagaimana kami telah mewajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Oke, itu ya. Lili tadi sudah membacakan atau menjabarkan tentang pengertian dari surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, selain pengertian, kita harus mengetahui syarat sah puasa. Ayo Lili, coba sebutkan syarat sah puasa. Baik teman-teman, syarat sah puasa itu yang pertama yaitu suci dari haid dan nifas. Yang kedua, kita tidak boleh berpuasa pada hari-hari yang dilarang berpuasa. Yang ketiga yaitu beragama Islam. Yang keempat yaitu mumayyiz. Mumayyiz itu adalah
dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Oke, beri tepuk tangan untuk Lili. Halo. Nah, itu tadi syarat sah puasa. Apa saja tadi? Ya, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz atau dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Yang keempat yaitu di waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Itu tadi syarat sah puasa. Nah, kok semuanya loyo-loyo? Ayo semuanya tepuk semangat dulu ya. Ya, ayo Lili tepuk semangat. Oke Bu. Oke, tepuk semangat. Semangat. Hore. Nah, kok masih belum semangat? Diulangi ya Lili. Oke Bu Guru. Ayo teman-teman, kita tepuk semangat semuanya ya. Tepuk semangat. Nah, begitu dong. Kita itu harus semangat. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya itu adalah syarat wajib puasa. Nah, ini syarat yang harus ada pada orang yang berpuasa. Apa Lili syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa ada 3 Bu Guru. Apa saja? Nah, syarat wajib puasa itu ada 3. Apa saja Lili? Yang pertama yaitu balik. Apa itu balik anak-anak? Ya, balik itu adalah kondisi kita. Kita itu sudah memasuki kematangan, yaitu kita itu wajib yang kedua yaitu berakal. Nah, berakal ini untuk orang yang sehat ya, sehat secara psikis atau jiwanya sehat. Karena untuk orang-orang yang di pinggir jalan yang gila ya mungkin, tapi itu sebenarnya tidak gila tapi mempunyai gangguan kejiwaan, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Untuk yang syarat yang ketiga yaitu ada kuat untuk berpuasa. Nah, percuma ya untuk syarat pertama dan kedua itu terpenuhi, dia balik, dia berakal. Nah, itu ada, yaitu orang-orang yang sedang sakitnya itu sakit yang parah gitu ya, itu tidak diwajibkan berpuasa. Bagaimana? Masih semangat bukan anak-anak? Tentunya kalian masih semangat. Nah, sebelum kita lebih jauh belajar mengenai materi hari ini, sebelumnya kita telah belajar mengenai pengertian puasa Ramadan, syarat wajib dan juga syarat sahnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rukun puasa dan juga sunah-sunah puasa. Namun sebelum itu, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah yang dimaksud rukun itu? Ya, rukun adalah jadi, yang dimaksud rukun yaitu ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Namun, apabila salah satu dari rukun tersebut ditinggalkan atau tidak dikerjakan, maka ibadah yang dikerjakan dinilai tidak sah. Di sini mengenai rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Mari kita simak video di samping. Rukun puasa ada 2 yaitu yang pertama niat. Adapun niat puasa yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadihi sanati fardhalillahi ta'ala. Artinya, aku niat puasa besok pagi untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Adapun niat puasa dilakukan setelah sholat tarawih pada malam hari. Yang kedua, menahan dari makan dan minum serta yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Bagaimana?
Sudah jelas bukan mengenai rukun puasa? Masih ada yang ditanyakan? Ya, bagus. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu anggap kalian sudah paham mengenai materi rukun puasa. Untuk selanjutnya, kita lanjut kepada sunnah-sunnah puasa. Namun masih sama, sebelum kita menginjak dan memperdalam tentang sunnah-sunnah puasa, Ibu mau tanya, apakah yang dimaksud dengan sunnah? Sangat tepat. Sunnah adalah setelah ini kita akan melihat video tentang sunnah-sunnah puasa. Apa yang ada dalam sunnah puasa? Mari kita lihat video di samping. Sunnah puasa yang pertama mengakhirkan makan sahur. 2. Menyegerakan berbuka puasa. 3. Membaca doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Berbuka dengan kurma atau yang manis-manis. 5. Memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. 6. Memperbanyak membaca Al-Quran. Bersedekah. Bagaimana? Mudah bukan? Sunnah-sunnah puasa terdiri dari 7. Nah, 7 macam. Nah, kalian pasti sudah hafal bukan bagaimana doa berbuka puasa? Iya, pintar sekali. Mari kita lafalkan doa berbuka puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Seperti itu, anak-anak. Bagaimana? Sudah hafal bukan? Oke, anak-anak, setelah kita mempelajari pengertian puasa, tata cara puasa, syarat-syarat, dan sunah-sunahnya, kita selanjutnya mempelajari tentang hikmah puasa Ramadan. Apa saja hikmah dari puasa Ramadan, anak-anak? Oke, di sini yang pertama, hikmah puasa Ramadan yaitu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu selama 1 tahun sebelumnya, sebelum adanya puasa Ramadan yang pernah kita lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, itu akan dihapuskan ketika kita menjalani puasa Ramadan. Terus yang kedua itu apa, anak-anak? Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang nomor 2, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga apa, anak-anak? Yang ketiga yaitu menyehatkan badan. Puasa itu ternyata juga menyehatkan badan, anak-anak. Kenapa kok bisa menyehatkan badan? Karena di puasa kita diajarkan untuk menahan rasa lapar kita mulai dari jam 3 pagi hingga jam 6 sore waktu berbuka. Oleh karena itu kita diajarkan untuk berpuasa seperti yang dijelaskan di awal tadi. Seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. Artinya apa? Kita diingatkan kembali bahwa di kehidupan kita tidak hanya kita saja, di lingkungan kita juga banyak sesama kita, keluarga kita yang hidup belum berkecukupan. Ada yang kadang makannya hanya sekali sehari. Nah, itu mengingatkan kita bahwasanya puasa ini seperti itu. Kita dimulai dari sahur, terus kita berbuka jam 6 sore. Terus dilanjutkan lagi apa, anak-anak? Yaitu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya saat kita hidup di dunia ini, kita harus bersyukur dari apa yang telah diberikan Allah. Terus dilanjutkan yang keenam, melatih hidup disiplin. Nah, hidup disiplin ini ada kaitannya dengan badan sehat tadi. Karena apa? Di sini kita diajarkan untuk kedisiplinan. Kita
sahur jam 3, mulai jam 3, terus kita buka di azan maghrib, otomatis kita menahan rasa lapar kita, menahan rasa haus kita segitu panjangnya. Terus dilanjutkan lagi, yaitu menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak baik. Kita juga menahan nafsu kita, seperti kita menahan tidak boleh mencela orang lain, kita tidak boleh mengolok-olok orang lain, kita harus menghormatinya, kita tidak boleh merendahkan mereka. Kita harus sama merangkul karena kita sesama umat Islam. Terus yang ke-8, yaitu melatih kesabaran kita. Kita juga diajarkan kesabaran. Kesabaran kita apa? Menahan rasa haus, rasa lapar itu tadi. Terus rasa toleransi. Di situ kita belajar dari semua, yaitu yang namanya puasa Ramadan. Terus di sini saya bertanya, siapa yang bisa doa berbuka puasa? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Oke, kita baca bersama-sama bagaimana bacaan dari berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, itu tadi adalah doa berbuka puasa anak. Terus jangan lupa untuk doanya dipelajari, dihafalkan. Ketika nanti berbuka puasa, sebelum kita minum, kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini ada soal dari Pak Guru, nanti untuk dikerjakan. Untuk adik Cindy silakan untuk mengambil soal di depan, dibagikan untuk teman-temannya. Oke, dibagikan ya. Saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soalnya, nanti dikumpulkan lagi ke depan di meja guru. Malam-malam kita bangun makan sahur, dari pagi sampai sore berpuasa. Azan maghrib terdengar, kita buka puasa, sholat tarawih jangan sampai lupa. Jadi, puasa adalah menahan segala sesuatunya yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri diantaranya adalah dengan makan, minum, dan juga marah. Jadi semua itu harus ditahan. Dalam melaksanakan puasa, ada syarat dan rukun tertentu yang harus diperhatikan. Syarat wajib melaksanakan puasa Ramadan, agamanya Islam, sudah akil balik dan berakal sehat. Dengan syarat sah, beragama Islam, mumazis, suci dari haid dan nifas. Rukun puasa yang pertama adalah dengan membaca niat pada malam hari sebelum terbitnya fajar. Selanjutnya, rukun yang kedua adalah dengan menahan diri dari apa-apa yang dapat membatalkan puasa. Akhirnya kita telah mempelajari apa sih itu puasa. Tinggal menghitung hari saja loh, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan puasa, bulan penuh rahmat, dan juga bulan penuh ampunan. Jadi pembelajaran hari ini jangan lupa untuk diingat-ingat dan juga diamalkan ya. Sebentar lagi kan mau ulangan, jadi jaga kesehatan, jangan lupa untuk belajar di rumah, jangan hanya di sekolah saja. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan